Halo teman-teman, kembali bertemu dengan Brother Phil. Dan kali ini kembali kita akan menyanggah pernyataan dari Saudara Donditan dan kawan-kawannya. Dan inilah akibatnya jika membaca Alkitab cuma ambil beberapa ayat dan membuat kesimpulan. Dan kembali Saudara Donditan menggunakan metode ini dalam mengerti Alkitab. Mari kita lihat pernyataan dari Saudara Donditan. Kalau umat Kristen mempunyai perspektif itu kan, syaratnya apa supaya mereka masuk surga atau masuk ke dalam kerajaan Allah? Iya. Pertama kan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oke kan? Dengan begitu kan mereka bilang mereka pasti masuk surga, Iya. ya kan? Tetapi saya mau membukakan lagi di Yesaya pasal 1. Saya ambil dari ayat ke-16 sampai 18 ya. Perikopnya adalah bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Wow. Ini perikopnya loh. Bertobat Lebih baik daripada mempersembahkan korban. Saya bacain ya. Ya. Ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Mataku ini artinya nama Tuhan. Mataku, kunya nih kata-kata Tuhan nih. Iya. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Pakai tanda seru nih. Iya. Kita Islam gitu nggak? Kita nih sebagai Muslim nih, begitu nggak? Iya. Benar? Iya. Dengan bertobat, insya Allah, Allah ampuni kita dosa kita kan? Iya. Dengan hal-hal seperti ini. Kemudian ayat 18 nih, perhatikan ya. Marilah, baiklah kita berperkara. Ya, tanda seru nih. Firman Tuhan. Tuhannya pakai huruf besar semua lagi nih. Iya, iya. Ya. Yod He Vav He nih yang Yod He ngomong. Vav He. Ya, katanya nih ya. Ya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau buat orang awam nih ya, orang awam aja lah. Dosanya Bang Aristo merah seperti kirmizi, Iya. atau merah seperti kain kesumba, Iya. bisa menjadi putih seperti salju, Iya. atau putih seperti bulu domba. Artinya, itu kalau begitu, masih butuh nggak orang yang harus mati di atas kayu salib? Nggak butuh. Hah? Nggak butuh. Nah terus ini ngomongnya gimana? Waduh. Ayo, Coba kita tanya Ustadz Yusuf. Tanya Ustadz Yusuf. coba gimana tadi Yusuf? Ayat begini gimana? Ya begitu. Rupanya Ustadz juga nggak bisa jawab. Artinya apa? Di dalam zaman Nabi Yesaya, sudah jelas, sudah sangat-sangat jelas gitu loh. Iya, iya. Cara bertobatnya. Iya, dengan bertobat, dosa yang merah seperti kain kirmizi atau kain kesumba Iya. menjadi putih seperti salju atau bulu domba. Iya, iya. Cukup tobat aja. Cukup diterima gitu loh. Diterima ya? Dari merah menjadi putih loh. Iya, iya. Perlu nggak orang harus menebus dosa di atas kayu salib dengan cara mati di salib? Perlu nggak? Nggak menurut- perlu. Hah? Nggak perlu. Kalau harus ada orang yang mati di atas kayu salib dengan konsep menebus dosa manusia, berarti ini ayat main-main dong. Iya. Padahal ini tulisannya apa? Firman Tuhan. Tuhannya udah besar semua nih. Yod He Vav He nih berarti nih. Nah gitu loh. Itu aja yang tolong dipikirin ya. Oke teman-teman, kita baru saja mendengarkan pernyataan dari Saudara Donditan yang membaca Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Jika kita membaca Yesaya 1 dari ayat-ayat sebelumnya, kita akan mengerti maksud dari perikop ini. Mari kita baca Yesaya 1 ayat 12 sampai 15. Jadi ayat-ayat sebelum dari ayat-ayat yang dibacakan oleh Saudara Donditan. Kenapa Tuhan tidak mau menerima lagi persembahan mereka? Di situ dibilang di ayat 12, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jadi hal yang orang Israel waktu itu lakukan adalah mereka menginjak-injak pelataran bait suci Tuhan, sementara mereka mengaku sedang mengadakan kebaktian kepada Tuhan ya. Ayat 13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh
Saudara perhatikan di sini ya. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Yang Tuhan larang untuk dibawakan adalah persembahan yang tidak sungguh. Tuhan tidak bilang jangan lagi membawa persembahan. No. Tuhan bilang jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Jadi yang menjadi masalah adalah orang-orang Israel melakukan perayaan-perayaan dan Sabat atau membawa persembahan, sementara mereka di saat yang sama melakukan kejahatan. Saudara mengerti ya? Ayat 14. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Jadi yang menjadi masalah adalah bagaimana cara orang Israel melakukan perayaan-perayaan tersebut. Mereka secara legalisme melakukan perayaannya, tetapi di sisi lain mereka melakukan kejahatan. Oke. Ayat 15. Apabila kamu menandakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Jadi bahkan untuk berdoa saja Tuhan tidak mau mendengarkan lagi. Kenapa? Karena tangan mereka penuh dengan darah. Jadi yang menjadi masalah dengan orang Israel adalah mereka mengaku mengadakan perbaktian, melakukan ritual-ritual, tetapi di saat yang sama mereka tetap melakukan kejahatan. Itulah yang menjadi masalah di sini. Bukan Tuhan melarang segala perbaktian-perbaktian itu, tetapi yang menjadi poinnya di situ adalah semuanya itu cuma formalitas, sementara mereka tetap melakukan kejahatan. Buktinya pada ayat sesudahnya itu, di ayat 16 sampai 18. Jika teman-teman perhatikan Yesaya 1 ayat 16 sampai 18, justru dosa-dosa inilah yang dilakukan oleh orang Israel. Sementara mereka melakukan ibadah-ibadah ritual mereka kepada Tuhan. Makanya di ayat 12 tadi, Tuhan tidak mau menerima korban persembahan mereka yang tidak sungguh. Kenapa tidak sungguh? Karena mereka melakukan korban itu, di sisi lain mereka tetap berbuat kejahatan. Makanya di ayat 16 dikatakan, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi dari ayat-ayat ini Tuhan melihat orang Israel tidak berhenti berbuat jahat, orang Israel tidak mengusahakan keadilan, terus mereka tidak mengendalikan orang kejam atau mereka melakukan kekejaman. Keempat, mereka tidak membela hak-hak anak-anak yatim, dan juga mereka tidak memperjuangkan perkara janda-janda. Tetapi di lain sisi mereka rajin berbaktian, membawa korban, melakukan ibadah Sabat, perayaan-perayaan bulan baru dan lain-lain. Itulah yang ditentang oleh Tuhan. Jadi setelah semuanya itu, ayat 18, Tuhan mengajak orang-orang Israel ini, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Caranya dengan membawa persembahan, tetapi kali ini harus sungguh-sungguh, karena upacara korban adalah sesuatu yang sudah ditetapkan Tuhan dari zaman Adam, Nuh, Musa melakukan upacara korban untuk penebusan dosa mereka. Jadi upacara korban itu sendiri adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan sendiri dari zaman Adam.
Jadi tidak mungkin Tuhan menentang apa yang sudah Dia tetapkan sebelumnya. Yang Tuhan tentang adalah bagaimana cara orang melakukan sistem tersebut. Jika sistem itu tidak dijalankan dengan benar, Tuhan tidak akan menerimanya. Seperti halnya dengan orang-orang Israel di dalam Yesaya pasal 1 ayat 12 sampai dengan 18. Dan sistem ini atau persembahan korban di zaman Perjanjian Lama adalah lambang dari apa yang Yesus lakukan di salib. Oke teman-teman, demikianlah sanggahan kita terhadap pernyataan dari Saudara Donditan. Nanti kita akan lanjutkan menyanggah pernyataan mereka pada video berikutnya. Tetap bawakan mereka dalam doa, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.